Bitcoin itu zero sum positif sum atau negatif sum ini menurut Timothy. Nah, Bitcoin secara teknologi itu kan ditulis tuh peer-to-peer electronic cash system. Ini positif. Iya. Kenapa? Karena dia bisa storing value di tempat yang berbeda. Dia pertama kali bisa pindah ke Amerika dalam sedetik. Nggak perlu Western Union. Nggak perlu Western Union. Kalau ke Singapura nggak usah lewat SWIFT. Iya. Bisa muncul di sana, bisa muncul di Cayman Island, bisa muncul di BVI. Itu ada value-nya. Ketika Rusia waktu kena sanctions, mereka yang punya teman-teman di Bali, itu hidupnya langsung apa? Transfer pakai Bitcoin. Betul. Itu ada value-nya sebagai peer-to-peer electronic cash system. Itulah Value. kenapa kelompok teroris kayak ISIS bisa bertahan. Bisa bertahan. Karena itu nggak bisa Trace. diblokir dan nggak bisa di-trace. Bahkan Jack Dorsey udah bikin yang baru sekarang. Iya, yang nggak perlu online ya. Itu gue juga belum pelajari secara detail, tapi itu sinting sih itu sinting. Jadi dia ngejam semua bluetooth-nya orang. Tai. Itu baru. Itu gue juga belum bisa ngomong full karena gue belum pelajari secara full, tapi udah bisa gitu. Kalau buat yang tanya kalau internet mati, yang hidup mungkin cuman Bitcoin. Yang lain beneran bisa mati, YouTube, Google bisa mati, tapi itu nggak bisa mati. Itulah kapasitas society ya. Ngelihat Iya. hal kayak gitu nggak dibicarain. Ini Betul. gila loh. Tapi ntar lanjut deh. Itu ada store of value. Intinya apa? Store of value itu di saat orang bisa menjadi penyimpanan uang, ya kan? Contohnya seperti emas, itu penyimpanan uang. Ini basically kayak emas, tapi ini bisa digital, bisa dipecah, divisible, bisa di-form lagi, bisa ditransfer kemana-mana. Energi ya. Kalau Energi. pakai bahasa ini. Storing energi. Tapi apakah Bitcoin secara intrinsik mengenerate value? Jawabannya tidak. Gitu. Sama kayak lu berlian lah, Fer. Berlian lu bisa bawa-bawa kemana-mana, tapi kan tetap bisa kena scan kan? Iya. Walaupun lebih susah di-scan dari emas, tapi bisa tetap Iya. kena scan. Bitcoin lu tinggal badan gini bawahnya. Kalau benar-benar ngerti ya. Iya. Nggak butuh. Orang banyak kira, oh butuh walletnya. Enggak, Pak. Itu nggak butuh. Itu buat ngomong ke blockchain ya, tapi lu nggak butuh itu untuk akses. Gue bisa pakai badan gini dengan kemampuan gue bisa cari di blockchain-nya. Tapi ya nggak semua orang bisa seperti itu. Itu value. Udah clear itu value. Tapi ya, kalau misal gue ngomong trading Bitcoin, aksi jual dan membeli. Jual dan membeli, itu pasti ada yang rugi, Fer. Nggak mungkin dong. Karena dunia ini nggak begitu cara kerjanya. Betul. Lu bikin restoran, ada restoran sebelahnya, itu Iya, restoran pasti sebelahnya sip. customer-nya geser. Jadi jawabannya adalah kalau lu trading Bitcoin, crypto, lu trading saham, lu trading bonds bahkan, Emas sekalipun. lu bahkan trading emas, itu zero sum. Harus ada yang kalah, buat orang lain ada yang menang. Ini gampang sebenarnya konsepnya. Teknologi positif, ya kan. Lu mau trade ini, lu dibunuh sama Jane Street, Millennium Management, hedge fund yang besar-besar lah. Lu nggak akan bisa lawan algonya mereka. India kan baru dibantai mereka, 70T di bawah tuh. Apakah itu create value? Enggak. Nah, sekarang kita ngomongin Bitcoin-nya secara fundamental ya. Ini banyak yang nggak jelasin seperti ini, tapi ini yang gue jelasin untuk Andrew. 21 juta koin, anggap 2100 sudah tambang semua. Ya, Gue kasih ke Ferry Irwandi, semuanya. Value-nya berapa, Fer? Semua koin itu untuk lu. Value koinnya berapa? Exactly 0. Iyalah, karena kan Banyak yang tanya, intrinsic value-nya apa? Intrinsic value yang tadi, store of value. Iya. Di luar ini beneran nggak ada. nggak ada. Karena contoh, gue punya perusahaan Bank of America. Itu ngasih gue earnings ke depannya, ngasih gue dividen. Kalau gue kasih ke Ferry Irwandi, semua apartemen ya, jangan properti, apartemen di dunia, dia jadi orang yang luar biasa kayanya gila. Dia bisa sewain ke semua orang, Dia orang bisa ada, tinggal di iya. situ. Ada value creation-nya. Rental value, rental fee. Ada rental fee ya. Tapi kalau 21 juta koin ini gue Nothing. serahkan ke dia, dan orang lain gak ada yang pegang, Yang itu nggak jadi exactly 0. Di situ Zero sum game. kuncinya gitu. Nah, jadi gue jelasin tuh, kalau Timothy kan dari B ke A tadi jelasin. Di video itu dari A ke B. Ya. Jadi semua yang Timothy bilang itu ada di video itu, teman-teman. Bisa ditonton berarti. Bisa ditonton, ditonton bahkan dengan bahasa yang lebih simpel, tapi pakai rumus matematika Iya. biar jelas. Biar Karena jelas. gue malas ngeladeni debat akhirnya. Oh, nanti soalnya ada yang keluarin rumus kan? Oh, iya, kalau lu mau bantah gue keluarin lah rumus. Dan gue yakin S2 gue 2 di ekonomi. Nah, itu aja sih. Kalau pakai opini sama argumen kan, ya udah main-main masa wah pakai buzzword aja orang terus jadi gini. Nah, gue langsung kalau ini kan demi mendidik ya, demi ngasih edukasi ke teman-teman. Jadi di video itu jelas gue bilang zero sum-nya kondisi kayak gini karena pembentuk value-nya, pembentuk uangnya nggak akan ada kalau nggak ada fresh demand, market stagnan. Betul. Jadi kan delta key-nya itu 21 juta, market cap itu dibentuk dari harga P per key, P sama dengan market cap per key kan. Ya. Nah, itu baru berubah ketika cash in lebih besar dari cash out, lebih besar dari 0. Itu rumus matematika yang dijelasin sama Timothy. Itulah kenapa nggak ada fiat, nggak ada value di sini. Betul. That's it. Betul. Itulah kenapa zero sum game. Lu berdagang,
Lu beli 50.000, orang beli di 70.000, Betul. dia udah untung yang 50.000. 70.000 mau untung lagi lebih mahal lagi dia harus jual. Yes. That's zero sum game. Tapi bisakah dia not zero sum game, store the value tadi, Store value. mentransfer dari negara ke negara lain lagi. Orang Rusia butuh, oligarki butuh. ISIS butuh gitu Ya. kan waktu itu. Pasti Dan store segala value-nya. Pasti itu Untuk donasi juga butuh pakai itu. Betul. Untuk bisa cross sanctionnya. itu bahkan bisa jadi positif sum. Ya. Secara teknologi dan konsep ini bahkan bisa jadi positif sum. Ya. Nah, kesalahan dari Gabriel Rey, gue nggak kenal personal, nggak pernah ketemu, nggak pernah interaksi juga adalah mungkin dia salah bahasa sih. Dia bilang cost of production. Yang Oh, mana gini. itu buat negatif sum. Kalau cost produksi dari sebuah aset Iya. itu negatif. jadinya. Negatif. Seharusnya proses produksinya Ya. mungkin bisa. Ya. Iya. Tadi gue sebutnya kan trading crypto. Iya. Tapi ada satu lagi. Misalnya trading crypto dengan fitur derivatif di mana di situ ada funding fee. Ini Ya. walaupun gue sebagai owner action Iya, iya, ngomong. harus fair dong. Harus fair. Iya. Kalau ada funding fee, Fer, atau ada fee dalam transaksi tersebut, itu berarti ada house-nya yang ngambil extract value. Ya, itu kayak jadi bandar negatif. di meja poker lah Ya, ya. itu negatif sum. Cuman apakah ini jelek? Enggak, karena yang disebut bandar tadi, itu memfasilitasi lu bisa membeli asetnya. Kalau nggak ada ini kan lu nggak bisa main. Sama, Iya. nggak ada kasino lu nggak bisa main Nggak bakarat. main, nggak Nggak bisa main bakarat, nggak bisa main poker gitu. Gua nggak pernah main bakarat. Si anjing. Contoh. Kalau Oke, nggak ada oke, oke. kasinonya ya nggak Iya, bisa main. Iya, iya. Gitu. Jadi itu fasilitator. Tapi kalau secara konsep matematis itu negatif, Fer. Iya. Karena ketika lu trade ada value yang orang lain extract yang dia ngambil nol resiko. Sama mereka market make kan. Jadi mereka harus ngisi likuiditas buat lu bisa ngisi bid dan offernya. Ini sudah pasti negatif sum Negatif sum. sebenarnya. Tapi untuk lu masuk ke situ ya lu harus pakai house rule-nya dong. Iya, betul. Lu pakai rumahnya orang ya lu Iya, lu harus ikutin aturan rumahnya. ada yang lu sisihkan untuk orang yang punya rumah Yes. ini. Sederhananya kayak gitu. Mengeluarkan energi dan biaya cost produksi untuk membeli suatu aset itu negatif. Jadi kalau sebagai store of value positif, lu trading ini pure trading itu zero sum menurut gua. Tapi kalau ini ada fee-nya terkait dengan ini, ada biayanya negatif dong.